Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Cimlong yang saya hormati, Pak Ito selaku calon guru penggerak yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha SMP 3 Cimlong yang saya hormati. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi atas kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Pak Ito berkaitan dengan calon guru penggerak dengan tema yaitu budaya positif. Pada kesempatan kali ini sebagai awal atau sebagai pembukaan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah kata sekaligus membuka acara diseminasi ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini bertepatan dengan hari Jumat 27 Oktober kita semua bisa melaksanakan kegiatan rutin dalam komunitas belajar di SMP 3 Cigemblong. Nah, pada kombal kali ini sebagaimana sudah disampaikan di grup, ada materi yang khusus yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ito terkait dengan guru penggerak atau materi pada modul guru penggerak, calon guru penggerak. Nah, karena itu kita nanti akan menyimak bagaimana budaya positif yang bisa dikembangkan di sekolah, dan mudah-mudahan nanti hasilnya bisa kita terapkan ya, baik di sekolah secara umum maupun di dalam kelas. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya hingga zaman. Bapak dan Ibu, kegiatan kombal adalah salah satu kegiatan yang sekarang sedang dikuatkan di setiap sekolah, bukan hanya di sekolah penggerak, tapi juga di sekolah-sekolah biasa yang bukan sekolah penggerak. Nah, kebetulan kita sebagai sekolah penggerak, maka monitoring terhadap kombal ini begitu intens. Kita ini sudah mengisi Google Drive Pak Hardi beberapa kali kan ya tentang kombal ini. Kemudian ada penguatan lokakaryanya, ya lokakaryanya. Dan tadi pagi pun ada monep langsung ke sekolah kita dari BGP terkait dengan komunitas belajar. Tujuannya agar komunitas ini betul-betul efektif ya dilaksanakan di sekolah. Gitu. Tidak hanya formalitas. Nah, oleh karena itu di awal Bapak sudah menyampaikan bahwa semua guru diusahakan harus hadir pada saat kombal ini. Dan kita menyiapkan daftar hadir untuk kombal ini.
Barangkali itu saja dari Bapak. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Ito untuk menyampaikan diseminasi, dan nanti setelah Pak Ito kalau ada waktu Pak Ahmad ya. Tapi kalau tidak cukup ya nanti bisa permenkan datang. Ya, datang karena Pak Waton juga harus mendiseminasikan. Kalau 2 tidak akan cukup ini ya. Tidak akan cukup. 2 kali 60 menit terlalu lama gitu ya, terlalu lama. Baik, itu saja. Dengan bismillahirrahmanirrahim kita buka kegiatan diseminasi ini yang akan disampaikan oleh Pak Aton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan dan pembuka kegiatan. Untuk selanjutnya, materi pokok diseminasi tentang budaya positif akan disampaikan oleh Pak Ito. Untuk Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu guru selaku peserta ya. Nanti kita yang aktif, dialog interaktif aja. Ada diskusi. Akan ada dibuka sesi tanya jawab nanti untuk di akhir pemaparan dari Pak Ito. Lebih jelasnya saya persilahkan pada Pak Ito untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Bapak ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati pula rekan-rekan semua, tak lupa Pak Waton selaku pembawa acara yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan siang ini perkenankan saya untuk mendiseminasikan hasil dari pelatihan, bagian dari pelatihan guru penggerak, calon guru penggerak. Kalau di materi CGP ini di modul 1.4 yang fokus pada yang namanya budaya positif. Izin berdiri saja, asal dekat tinggal ke meja. Sebelah mana ya pasnya? Ya. Kasih banyak. Gini aja enak berinya. Siap Pak. Kata operator Pak. Oh iya, operator. Itu di situ. Saya di sini ya. Ya. Pak Saudin, mohon jangan berpindah ya. Mohon bantuannya untuk memindah-pindahkan slide. Kenapa saya tipe itu? Kamu betul nggak? Bisa. Oke. Nama kegiatan, nama modulnya budaya positif. Sebetulnya untuk budaya positif ini bagi kita selaku pendidik tentunya dari mulai adanya sistem pendidikan sampai sekarang ini, sebetulnya tujuan kita memang untuk menciptakan suasana budaya positif, gitu ya. Karakter siswa yang ditanamkan agar memiliki tumbuh karakter yang positif, kemudian segalanya serba positif begitu. Tetapi mungkin kenapa kok ada budaya positif di materi sekarang di kegiatan kami? Karena mungkin itu ada paradigma baru atau perubahan cara pandang mengenai budaya positif ini, sehingga cara untuk menumbuhkannya pun akhirnya berkembang seiring perkembangan zaman. Suatu ketika waktu itu kalau tidak salah saya mengikuti lokakarya pertama yang dilaksanakan secara daring
untuk calon guru penggerak ini. Kemudian yang pemateri itu di saat membuat kesepakatan sebelum pelaksanaan lokakarya, kami peserta kan diminta kira-kira kesepakatan apa saja nih yang harus kita sepakati selama kegiatan ini. Nah, tentunya kami peserta ngomong gitu sesuai dengan ketentuan kami. Misalkan saat saat ada yang berbicara, yang lain tidak boleh berbicara. Akhirnya dikomentari oleh si bapak pemateri itu, oke, kita jangan menggunakan kata atau kalimat yang kategorinya kata atau kalimat negatif gitu. Nanti akan Bapak Ibu pelajari katanya di materi budaya positif ini. Jadi kalimat yang mengandung kata negatif misalkan dilarang buang sampah, tidak boleh, nah itu katanya gitu ya. Dulu waktu pembukaan di lokakarya. Nah dari situ sampailah kami ke materi yang dimaksud, yaitu mengenai budaya positif yang selesai minggu kemarin. Karena sekarang sudah masuk ke modul baru, modul 2. Di kurikulum Merdeka ini konsep yang digaungkan adalah konsep Ki Hajar Dewantara. Mengenai disiplin, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin. Karena kalau andaikan kita berandai-andai merdeka iya, tapi tidak ada disiplin, apa yang terjadi? Makanya pemerintahan untuk agar warga masyarakatnya disiplin kan membuat aturan-aturan begitu. Jadi kemerdekaan di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya. Tetapi tentu saja tidak cukup. Andai kata diri kita sendiri tidak bisa mendisiplinkan diri gitu, akhirnya haruslah penguasa lain. Nah, kalau di sekolah berarti penguasa. Ini istilah zaman. Karena memang memahami kalimat-kalimat yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara itu rada berbeda dengan bahasa-bahasa yang sekarang gitu ya. Makanya di sini wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, gitu. Di situ Ki Hajar Dewantara dalam konteks pendidikan kita saat ini menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin di sini maksudnya disiplin diri. Disiplin diri itu berarti pada dirinya sudah tertanam karakter disiplin, sehingga tidak usah ada faktor eksternal untuk melakukan suatu hal, tapi sudah inisiatif dari diri sendiri. Dilanjut Pak Saudin. Perubahan paradigma yang sekarang diterapkan yaitu perubahan dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Kalau ini perbedaan-perbedaannya, mengubah orang agar berpandangan sama, itu stimulus respon. Kalau pada teori kontrol berusaha memahami pandangan orang lain, gitu ya. Jadi kalau stimulus respon, itu kita supaya sama gitu. Nah, kalau ini saling memahami. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak salah juga ya. Ya buruk ya gimana? Ya namanya perilaku buruk ya jelas kesalahan gitu. Tapi cara pandang untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau teori kontrol melihatnya akar permasalahannya gitu. Kenapa dia kok berbuat buruk? Mungkin dia memiliki tujuan. Apa tujuannya? Nah itu yang harus diungkap. Orang lain bisa mengontrol kita di stimulus respon. Kalau di teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Itu menurut teori kontrol. Kalau menurut stimulus respon kan orang lain bisa mengontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu menurut paradigma stimulus respon. Pada paradigma teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol Pak Sahudin, tidak bisa mengontrol. Itu teori kontrol mengenai apakah bisa mengontrol orang atau tidak. Perbedaannya ya di stimulus respon dan teori kontrol. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrol memandangnya di situ harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin yang saya tangkap dari perbedaan ini, pemaksaan kalau stimulus respon itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Berarti kita ingin menerapkan apa, ternyata anak tidak ini, buatlah kita aturan yang harus ditaati oleh anak, gitu ya. Nah, apabila tidak menaati, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung si anak. Itu mungkin. Kalau ini kolaborasi berarti ada apa? Ada aspirasi dulu yang harus ditampung. Kesepakatan. Jadi anak diminta aspirasinya, kemudian dari situ dibuatlah konsensus, kesepakatan itulah yang akan menjadi acuan hasil kolaborasi itu. Nah, seperti itu untuk teori kontrol. Kemudian untuk stimulus berikutnya, berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol berpikir menang-menang. Mengalah tuh. Mengingat tadi tuh yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Makanya teori kontrol ini nggak ada yang kalah, menang semua. Yang ingin didisiplinkan, karakter yang ingin ditanamkan pada anak murid kita, ada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal berarti kebajikan yang secara menyeluruh gitu mengakui bahwa itu karakter baik begitu. Tidak memandang ras, kemudian suku, agama, dan sebagainya. Semua orang akan menganggap bahwa itu adalah nilai-nilai kebajikan, maka itulah disebut kebajikan. Ini sesuai dengan sebetulnya berawal dari tujuan pendidikan nasional gitu ya. Yang sekarang dibentuk dalam bentuk yang namanya profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi ini: beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang merupakan nilai kebajikan universal yang harus kita tumbuh kembangkan baik kepada diri kita maupun juga siswa-siswi kita semua. Dilanjut Pak Sudin. Teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, dan terakhir restitusi. Teori motivasi. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini berarti untuk menghindari hukuman. Jadi kalau si anak melakukan sesuatu karena takut dengan hukuman yang sanksi yang akan diberikan, berarti itu namanya motivasi eksternal. Itu. Kemudian
mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga motivasi eksternal. Gitu. Nah, mungkin kalau itu perlombaan-perlombaan, kemudian yang sifatnya penghargaan. Kalau yang namanya penghargaan biasanya di awal sudah diinformasikan. Juara pertama akan mendapatkan apa rewardnya gitu ya. Itu penghargaan. Nanti ada bedanya dengan apresiasi. Kalau apresiasi beda. Kemudian yang ketiga, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, kalau bertanyanya kita itu di dalam hati, pertanyaan yang nomor 3, nah itu berarti motivasi yang lahir dari diri kita sendiri atau motivasi internal. Dihukum oleh penghargaan. Kami saat ikut pelatihan ini, awalnya memang bagaimana ya? Kita memberikan penghargaan. Kalau menurut Alvin Korn, bahwa ujung-ujungnya penghargaan ini akan berlaku sama dengan hukuman. Itu namanya penghargaan itu, ya. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta yang membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Dorongannya dari eksternal, motivasinya itu dari eksternal, dari luar. Oh, saya ingin mendapatkan itu, maka baru ada motivasi. Itu penghargaan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: pertama, menghukum; yang kedua, merusak hubungan. Mungkin di diskusi juga saya mengungkap ini, cuma sayangnya diskusinya di kolom komentar-komentar gitu, kawan ya. Jadi nggak ada yang merespon. Bagaimana di situ saya komentar bertanya bagaimana ini kan mengenai penghargaan. Saya bertanyanya, bagaimana kita mau menanamkan tanpa penghargaan, sementara dalam kehidupan realita itu semuanya memang persaingan berdasarkan penghargaan. Permainan bola segala macam atau kontestasi apapun itu kan motivasinya dari penghargaan gitu. Cuma sayangnya nggak didiskusikan karena memang tidak ada respon, dan saya juga lupa saat kolaborasi itu, ruang kolaborasi tidak menanyakan ini pokok. Yang saya tangkap saat itu mengenai penghargaan untuk menghukum itu begini. Jadi saat juara pertama, juara kedua, juara ketiga yang diberi penghargaan juara pertama. Yang kedua, apalagi kalau bedanya hanya tipis-tipis saja, yang kedua tidak dapat apa-apa, yang ketiga dan seterusnya. Nah, disitulah penghargaan ini akhirnya menghukum orang banyak gitu. Yang juara 2, 3 dan seterusnya itu terhukum. Akhirnya merusak hubungan. Sirik. Ada sentimen begitu ya. Sentimen. Ya, memang betul, Pak. Jadi bisa saja suatu saat bahwa penghargaan ini menjadi hukuman. Dan bisa jadi penghargaan itu tujuannya adalah menghukum. Iya. Contoh yang adil, kita mengadakan kombel ini, kita beri penghargaan bagi yang hadir. Itu setiap kehadirannya itu kita hargai dengan misalnya 10.000 ya, setiap yang hadir. Itu artinya yang tidak hadir tidak dikasih, dihukum. Paham ya. Gitu. Dan bukan berarti tidak boleh, bukan berarti, tapi bertahap kan, gitu. Jadi sampai ke tahap kesadaran internal itu butuh penghargaan, gitu kan? Anak di dalam kelas ketika dia menorehkan prestasi positif, kita beri penghargaan kan? Iya. Gitu. Kita beri reward mereka. Misalnya yang terkecil aja dengan jempol, ya kan, dengan jempol. Tapi itu tidak berarti menghukum yang lain kan? Gitu. Tidak selalu berarti menghukum yang lain.
Apakah itu butuh untuk apa? Untuk motivasi nanti. Muncul motivasi internal, diharapkannya kan ke sana nantinya gitu. Udah positifnya itu muncul motivasi internal dengan cara memberikan reward gitu. Nah, mungkin kelasnya beda-beda nanti ya, beda-beda tergantung tujuan dari kegiatannya apa. Mungkin dalam kelas kalau sekedar misalnya bisa menjawab dengan baik, kita beri reward jempol atau permen, bukan berarti menghukum yang lain. Ya kan? Tidak selalu. Nah, kalau ini terus terang untuk menghukum yang lain, ya tidak hadir gitu. Iya, kondisi yang ini ya. Yang ini gitu. Jadi terus saja ada gitu. Iya. Ya itu barangkali dari yang begitu ya. Lanjut Sob. Kemudian apresiasi kebajikan. Ini contoh kalimat-kalimat yang mengapresiasi nilai kebajikan yang dilakukan oleh anak didik kita. Misalkan kata pembukanya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini apresiasi berarti ya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu apresiasi. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini namanya apresiasi. Jadi kalau menurut saya sebaiknya apabila kita melihat anak nih, murid-murid kita, baik sengaja atau tak sengaja, tapi kebanyakan tak sengaja mungkin ya, ada yang berbuat baik, kita jangan ragu-ragu untuk memberikan apresiasi kebajikan ini. Apalagi kalau misalkan tidak ada yang memperhatikan sama sekali, tidak ada yang memperhatikan, kemudian si anak itu secara motivasi internal tadi, ada sampah diambil, kemudian dibuang ke tempat sampah. Kebetulan kita melihat. Nah, alangkah baiknya kita memberikan apresiasi kepada anak itu, bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan suatu hal positif, sehingga si anak itu nambah motivasi internalnya akan semakin meningkat gitu. Dilanjut Pak Saudin. Nah, ini perbedaan-perbedaan. Ada yang dinamakan hukuman katanya, ada yang dinamakan konsekuensi. Mana bedanya? Nah, apa bedanya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena si anak itu terlambat sekolah. 100 kehendak. Saya tidak akan terlambat lagi, tulis terus 100 baris kehendak. Berarti seberapa lembar ya, Kak? Lembarnya 25. Nah, itu kategorinya hukuman. Lembar berapa kali? 2 lembar lah. Balik. Kita lihat dulu ya hukuman di konsekuensi. Nanti kita coba diskusikan perbedaannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, nah itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau ini lari nih karena pelajaran PJOK, mungkin karena ada aturan dari gurunya, itu dikatakan konsekuensi. Beda dengan yang nomor 2 ya. Apa yang membedakan sekolah? Coba apa yang membedakan menurut Bu Iti coba? Kalau istilah mah lanjutan mah match gitu kan. Lari kan biasanya praktik dalam PJOK, mungkin bisa aja. Iya. Untuk yang itu ya. 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 Kalau kita lihat secara keseluruhan, apa ya yang paling membedakan antara kategori hukuman dengan konsekuensi?
kesepakatan. Ada kesepakatan dulu ya kalau konsekuensi. Kayak tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Berarti konsekuensi itu harus ada kesepakatan dulu, ada aturan dulu ya. Harus ada aturan dulu. Tidak selalu kalau lihat ke situ. Kalau lihat kalimatnya tidak selalu. Iya. Ada kan? Tidak banyak itu tidak sengaja misalnya ya. Iya. Sengaja atau tidak sengaja gitu. Tidak selalu kesepakatan. Tidak selalu. Coba apa? Berbeda. Kalau misalnya ada kesepakatan dulu, mungkin nanti di kesepakatan itu disebutkan konsekuensinya apa. Nah, kalau yang tidak ada kesepakatan dulu, konsekuensi. Kalau kita mau ngasihnya konsekuensinya, harus yang setimpal dengan katakanlah kesalahannya apa gitu. Yang setimpal dengan Setimpal kesalahannya apa? kesalahannya. Kalau lihat anak terlambat, suruh lari kan sebenarnya tidak ada ininya. Tidak ada korelasinya, tidak ada relevansinya. Iya. Jadi apa yang dia perbuat tidak ada hubungannya dengan apa yang dia terima dari Makanya dikategorikan hukuman. makanya dikategorikan hukuman. Berarti konsekuensi mah mirip dengan menggantikan ya, denda sesuai dengan yang dia lakukan gitu. Iya. Tanggung jawab. Sesuai dengan yang dia lakukan gitu. Yang dia lakukan mungkin mencoret-coret kertas punya temannya, akhirnya konsekuensinya ya dia harus mengganti. Gitu. Jadi ada hubungannya gitu antara kesalahan dia dengan tanggung jawab dia untuk atas kesalahan tersebut gitu. Jadi ada hubungannya, ada. Berarti kalau siswa misalkan nih tidak mengerjakan tugas ini matematika, kalau kita kasih soal lebih banyak lagi termasuk hukuman konsekuensi itu. Kalau kita berikan soal lebih banyak lagi, Iya, beda dari temannya. artinya itu termasuk apa? Hukuman kan banyak. Hukuman berlawan guru marahnya. Hukuman. Dia akan jadi konsekuensi kalau Sesuai. dengan soal yang sama tapi dengan waktu yang berbeda. Itu konsekuensi. Nah, Jadi konsekuensi mah tetap aja soalnya yang itu karena dia belum mengerjakan maka dia harus menyelesaikan Ya, kan? itu. konsekuensinya menyita waktu istirahatnya misalnya. Saat mengerjakannya jangan saat KBM. Tapi saat yang lain istirahat, nah dia harus konsekuensinya dia tidak bisa istirahat karena harus mengerjakan soal itu. Rada marah sih kita makan sekalian. Tapi secara umum iya ya, gambar ya perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Dilanjut Mas Adi. Hukuman ayo. Tuh, Mas Adi tuh. Sesuatu menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Iya. Membuat anak sakit baik fisik maupun hati. Jadi hukuman itu bisa fisik, berarti bisa verbal. Berarti intinya hukuman itu boleh atau tidak boleh gitu nih Beto. Kita lakukan di lingkungan sekolah. Kalau ini berdasarkan apa yang ini tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus mengajukan itu ya tadi konsekuensi gitu. Ya minimal yang netral lah konsekuensi. Konsekuensi. Wah, ini beda banget ya ini hidup. Astagfirullahaladzim. Berat sekali Pak. Ini Sakit kepada anak. buat kita jadi orang bijak, Bu. Mendorong anak menyakiti dirinya sendiri untuk hukuman. Kemudian konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar mematuhi peraturan dalam konsekuensi. Kalau hukuman katanya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Iya. Berarti akan banyak berbohong ya kalau kasih anak. Itu pasti. Karena dia takut dengan Hukuman. ancaman hukuman yang akan diberikan. Ini akhirnya berbohong. Marah, rasa bersalah, si permalukan, rasa tak dihargai. Itu dampak dari hukuman bagi anak.
Kalau konsekuensi kehilangan hak. Tadi itu kehilangan hak itu seperti tadi yang kata Pak Waton. Jam istirahat itu. Ya, haknya harusnya dia istirahat, tapi karena ada tugas yang tidak dia selesaikan, akhirnya hak itu harus hilang karena dia harus mengerjakan tugas. Dibuat tidak nyaman. Ini apa tuh meninggalin pembatan istirahatnya? Kemudian diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dilanjut Pak Sofi. Nah, ini yang ketiga nih, restitusi. Restitusi mah yang paling ya menurut apa tuh yang kemarin ini kan restitusi solusi terbaik dalam menciptakan budaya positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak, bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuannya ingin jadi seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi memandang dirinya seperti apa, tapi juga harus memperhatikan empati ya. Itu restitusi. Dilanjut Pak Saudin, masih di ini perbedaan-perbedaannya. Identitas gagal itu hukuman Pak. Kita ini identitas gagal. Jadi hukuman itu katanya akan menjadikan proyek yang gagal. Identitas gagal. Kalau identitas sukses, minimal menggunakan yang netral konsekuensi. Lebih bagusnya menggunakan restitusi. Kalau di restitusi itu pilihan. Atau nanti pilihan seperti apa nanti di slide selanjutnya. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapat ganti. Kalau konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi murid mendapat penguatan. Berarti tambah nyaman berarti ya. Penguatan. Orang-orang yang melakukan pelanggaran juga begitu ya Pak? Seperti dihukum Orang-orang anak-anak yang melakukan pelanggaran. Iya Bu, pada hakikatnya harus direstitusi. Iya, itu. Iya. Apabila menemukan anak yang tidak mencerminkan budaya positif, ya harus direstitusi. Tapi saya praktekkan alami ya, bukan disetting gitu. Kedua orang itu si Gugun sama si Heri, iya ada timbul gitu, ada mengeluarkan pendapat dia ingin seperti itu nantinya gitu. Mengungkap, jadi dia mengungkapkan sendiri. Bisa nih nanti nih. Lanjut Mas Saud. Nanti belajar kedua orang ini. Penting. Sesuatu penting. Ciri restitusi ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan, belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada karakter. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena memang murid yang berbuat salah itu kadang-kadang kan ke kelasnya diasingkan. Iya, diasingkan. Merasa asing atau diasingkan. Diasingkan. Nah, di restitusi ini usaha yang bisa mengembalikan murid. Si Rafi juga berarti si Rafi. Nah, si Rafi itu di restitusi kan anak saya yang dulunya. Kamu si Rafi. Lanjut, Mas Saud.
Untuk restitusi ini harus ada pegangan terlebih dahulu yang harus dibuat, namanya keyakinan kelas. Karena di restitusi nanti di ujungnya ada pertanyaan, keyakinan kelas, keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada nih pemantiknya, pertanyaan pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu supaya menyadarkan warnanya. Teman orang sadar itu tujuannya untuk apa? Melindungi Untuk keselamatan. Keselamatan. Mungkin selalu pakai helm. Bila mempikiran polisi, Mempikiran. Berarti kan kaki gitu ya Pak untuk Iya, lamun sekarang kan pakai helm lebih dibatasi apa? Nah, itu berarti Oh, motivasi iya. eksternal kan, situ polisi, Iya. situ hukuman. keyakinan. Iya maksudnya di situ Pak helm itu maksudnya yakin nih bahwa kita pakai helm itu selamat gitu ya. Iya, Makanya kita pakai helm gitu. makanya kita pakai helm. Bukan karena peraturan yang takut ditilang gitu ya. Kalau dibilang itu peraturan ya, ini kan memang peraturan ya, pakai helm kalau berkendaraan bermotor atau roda 2. Paling enak di sini kan pakai polisi. Ya. Kalau sudah motivasinya ini ya pakai helm kalau orang kayak gitu motor mas. Keselamatan. Karena untuk menjaga Keselamatan Pak. ini masakan sakit Ih bagus. Oh di kesopo. Tapi betul kata Pak ini ya, kayak Jardawantara, bahwa disiplin itu dari diri sendiri atau dari penguasa. dari penguasa. Nah, barangkali diawali dengan peraturan. Iya. Peraturan. Kadang-kadang orang itu untuk sadar itu kan lama, maka butuh peraturan. dipaksa Iya. heula. Dipaksa heula, paksa sadar. Iya. Nah, rata-rata misalnya ada lampu merah ya, atau tidak pakai helm tadi kan ya. Tiba-tiba ditawan polisi kan. Jawabannya apa? Suka itu ya bapak cenanya. Karena sih Ya, tapi kan belum muncul dari internal kan ya. Tapi Lama. keseluruhan lagi nya, maksudnya siun kayak gitu lumayan. Lumayan kan, sieun ge. Jadi selamat kan mana gitu. Selamat ke manehna Jadi gitu. selamat gitu. Untuk menyadarkan nanti sampai ke kesadaran diri gitu ya, kesadaran diri dia, maka membutuh peraturan. Hanya mungkin peraturan itu harus disosialisasikan dengan baik di awalnya itu. Iya, Kalau sesuai begini konsekuensinya Konsekuensinya apa? apa? Gitu. Jadi menggunakan sistem konsekuensi itu. Iya. Ini 5 posisi kontrol guru ini. Jadi guru itu ada yang kategori penghukum, ada kategori pembuat rasa bersalah anak, ada mungkin saat ada posisi sebagai teman, ada posisi sebagai pemantau, ada posisi sebagai manajer. Kalau penghukum ya tadi lari keliling, kemudian mengatakan dengan hal yang itu juga sifat yang jeleknya si anak itu juga secara verbal kategori menghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan kayak bapak diberi nilai lebih mana. Nah, ancaman hukum. Pembuat rasa bersalah, berceramah dan menyatakan seharusnya atau ibu kecewa sehingga pada si anak ada rasa bersalah. Kalau rada endahnya, cuma mungkin dampak dari rasa bersalah si anak itu khawatirnya. Bu itu jangan kecewa ya. Kalau kita mengatakan kita mudah capek-capek, misalkan nyeting ini itu, kalian malah tidak mau mengikuti ini, misalkan. Nah, kata-kata seperti itu menciptakan rasa bersalah. Dampaknya itu paling bawah tuh Pak. Oh iya, Anak dampaknya. menjadi rendah diri gitu. Jadi kalau menciptakan dia dari kesalahan itu merasa bersalah, maka dia akan menjadi rendah diri nantinya. Dia kurang pede nantinya, tidak pede. Sieun salah gitu, sieun salah. Akhirnya dia menjadi rendah diri. Itu ya. Hasil dari penghukum memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong.
dengan temannya. Kalau pemantau, kalau guru pemantau pegang aturannya, harus tahu aturannya. Kamu tahu nggak peraturannya? Kamu sudah melanggar yang mana? Nah, sanksinya apa? Nah, itu pemantau menerapkan aturan. Si anak menerapkan aturan. Apa peraturannya? Itu pemantau. Kalau manajer ini nanti segitiga restitusi yang menjaminkan guru ada di posisi manajer. Lanjut Pak Sur. Saya kecewa sekali dengan kamu. Gitu. Nah, itu kalimat seperti itu, saya sangat kecewa dengan kamu karena kamu tidak mengerjakan tugas misalkan ya. Itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya, tidak pernah benar melakukannya. Hukum-hukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau. Kalau manajer ya itu. Lanjut Pak Sur. Mana yang segitiga restitusi? Langkah pertama ada segitiga restitusi untuk proses restitusi pada anak. Ini dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas kalau kita memanggil anak karena si anak itu melakukan suatu pelanggaran, kita manggil anak nih. Nah, pastikan kondisi si anak itu, perasaan si anak ya kacau ya. Karena dia dipanggil setelah berbuat kesalahan. Dia kan akhirnya berpikir macam-macam. Wah, buah-buah di kumaha gitunya. Nah, saat si anak itu kita panggil, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Menenangkan bahwa ya ngobrol baik-baik lah gitu, ngobrol baik-baik dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan, setelah ditanya kemudian ini ya kita pastikan bahwa ngobrol dengan kita itu si anak itu aman gitu, tidak ada intimidasi, tidak ada ancaman ya. Nah, setelah merasa stabil baru validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena tadi itu menurut teorinya yang di slide sebelumnya bahwa orang melakukan sesuatu itu karena ada tujuan, gitu. Nah, di sini mungkin tujuannya baik, gitu ya. Tujuannya baik. Misalkan ribut dengan temannya, tujuannya baik kan untuk mempertahankan harga diri. Tujuannya baik mempertahankan harga diri. Akhirnya dia memukul atau mengangkat Karbon, noet, gitu. setiara kemarin. Nah, itu sebetulnya kan tujuannya untuk mempertahankan harga diri, sebetulnya baik kan tujuannya. Iya. Cuma cara mengungkapkannya itu yang sehingga kita tanya, ayat teh cara lain, ulah gitu carana. Ya udah jangan ribut. Gitu lah. Gitu ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, setelah itu baru nilai apa yang kalian sepakati. Jadi memang kalau restitusi ini yang harus kita lakukan pertama, mungkin ini wali kelas yang pas. Coba dilanjut pasal ayat ya materi. Terus, habis. Ada yang apa? Benar ya. Ada keyakinan kelas. Nah, ini contohnya, Pak. Nah, ini contoh menstabilkan itu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, paham kembali gitu kan? Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Pada dasarnya setiap pergerakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada kebutuhan dasar, kasih sayang, kemudian kebutuhan berpuasa dan sebagainya. Tidak dicatat. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap lain yang baru. Karena sih rumahnya, karena saya. Tiara. Mempertahankan harga diri itu bagus, Tiara. Kumaha bari mun tambahan sikap lain sabar. Mun pan. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Biar anak yang ngomong kurang jawab. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Lah betul-betul terpuas, Pak. Bukan anak yang merasa bersalah jadi ini. Aduh, terkumpul ini. Lanjut ke Saul. Menanyakan dulu. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Si Rafi. Yang baik toh? Ngomong ke Rafi gitu. Ya. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Jangan. Kenapa? Jangan marah jadi Rafi. Jadi Jerman sih yang bisa. Terakhir Pak Saudara, terakhir. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan saya, upaya mendiseminasikan modul mengenai budaya positif. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi sudah dipaparkan menambah motivasi Bapak dan Ibu menggali lebih dalam bagaimana agar kita selaku pendidik bisa bisa mengaplikasikan budaya positif ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tutup moderasi. Ya, Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, karena di dalam pemaparan Pak itu juga tadi sudah banyak interaksi yang bagus, saling tanya jawab juga ya. Maka dengan ini saya selaku moderator menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri diseminasi dari Pak Ito selaku calon guru penggerak kali ini dengan sama-sama mengucap hamdalillah. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita dulu mah, kita ini orang tua kadang-kadang kalau anak sendiri itu cepat marah. Gitu, cepat marah sok ya. Iya Pak, ini juga sama adek kayaknya sabaran ke anak orang daripada ke adek. Makanya di istilahnya kalau di rumah melakukan apa? Iya. Kalau luar negeri kan di rumah juga terasa itu ya, kita ini jadi anak-anak. Nah, kalau kita di rumah kadang-kadang belum membuat budaya positif di rumah itu ya, disiplin positif. Sama berapa orang banyak makanya itu lebih banyak para contoh bagi kamu bakal belajar ngaji, baca Quran ya ke anak kita lebih banyak para lebih banyak kita lain anak kita
lama mereka punya anak kiai yang terkenal dulu, anak-anaknya tidak diajar oleh mereka sendiri. Pasti pesantren punya guru yang lain. Mungkin selasnya itu gitu. Selasnya itu mengantisipasi marah-marah dari kita sebagai orang tua. Susah sabar. Ada sebenarnya begitu rasa kalau begitu kalau berbeda dengan guru, ya kan? Kalau guru mereka lebih menghargai rasa takut ini, gitu. Makanya butuh guru di sini. Ya, itulah kenapa kita perlu saling menghargai. Karena ternyata masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelebihan. Di rumah kita lemah mendidik anak, berikan guru, gitu ya. Berikan guru ngaji, ya, guru sekolah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dari rumah. Apa yang sudah terjadilah begitu. Siapa? Tidak apa-apa. Nanti kita mau kan datang. Itulah untungnya kita bisa introspeksi. Ya, introspeksi mana ini yang sudah mulai bisa ditinggalkan, mana yang masih harus tertangga nih, karena belum bisa nih sampai sini gitu ya. Jadi berangsur saja. Kita mungkin di awal belum secara detail bahwa ya mensosialisasikan tata tertib anak ke orang tua gitu. Ini konsekuensinya apa? Ini hukumannya apa gitu ya? Ini konsekuensinya apa? Mungkin nanti kan dengan konsekuensi dan kata-katanya ya, bukan hukuman, konsekuensi. Seperti ini, kalau tidak pakai baju batik, ya konsekuensinya ini. Gitu. Jadi jangan disuruh lari, mau tidak tuh ini, bukan hukumannya gitu. Suruh pulang saja sebentar. Pak, mau nanya, kebetulan di PJOK itu ada barang siapa anak yang tidak menggunakan training itu tidak diizinkan untuk main bola. Karena ketika dikasih sanksinya di push up, lompatan gitu kayak marah-marah juga kayaknya udah nggak mempan gitu. Bagus tuh. Itu maksudnya hukuman apa Kalau itu konsekuensi? konsekuensi sepertinya. Ya. Iya, konsekuensi.